Komunikasi internal dan eksternal dalam gereja. Shalom, kami dari kelompok 13 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal dalam gereja. Saya akan memaparkan tentang komunikasi internal. Komunikasi internal secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Strategi komunikasi internal yang efektif terdiri dari meyakinkan manajemen puncak tentang pentingnya komunikasi, membangun aliansi di seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif. Ketiga, mentargetkan bentuk komunikasi dengan audiens menggunakan metode yang berbeda. Dan tujuan dari komunikasi internal yaitu untuk alat dan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi sekaligus menjelaskan mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam suatu organisasi. Dan komunikasi internal juga merupakan sarana komunikasi yang berlaku untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik antara pihak internal dalam organisasi. Dan media komunikasi internal merupakan salah satu sarana komunikasi yang terdapat digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi dari suatu organisasi kepada khalayak. Dalam berhubungan dengan stakeholder, berbagai saluran komunikasi dibutuhkan seorang public relation atau biasa yang disebut humas. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan media internal. Dan media yang dapat digunakan untuk komunikasi internal yaitu terdiri dari majalah, surat, email, internet, presentation, service, buletin, koran, majalah dinding, dan mading. Prinsip-prinsip pengolahan media internal yaitu pertama, berkaitan dengan pemilihan isu atau informasi aktual. Yang kedua, penggunaan pesan atau bahasa untuk media internal harus jelas, menarik, sehingga mudah dipahami oleh khalayak. Yang ketiga, pengolahan media internal pun harus mengindahkan atau mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik. Dan yang keempat, yang juga tidak kalah penting adalah konsistensi untuk penerbitan. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ica Berutu. Shalom, saya Ica Berutu dari kelompok 13. Saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi kami, yaitu komunikasi eksternal. Pengertian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berada di luar organisasi seperti pers, pemerintah, lembaga pendidikan komunikasi, dan lain sebagainya. Strategi komunikasi eksternal untuk membangun opini. 1. Ability to communication atau kemampuan berkomunikasi. 2. Ability to organize atau kemampuan manajerial dan kepemimpinan. 3. Ability on get with people atau kemampuan sosialnya tinggi. 4. Personality integrity atau berkepribadian yang jujur. 5. Imagination atau banyak ide dan kreatif. Tujuan dari komunikasi eksternal antara lain 1. Menjalin hubungan baik dengan publik eksternal. Kegiatan humas eksternal untuk memelihara hubungan baik dengan publik luar organisasinya untuk membentuk image atau citra positif. 2. Sebagai penyumbang lidah atau perantara dengan pihak luar organisasi. Melalui perantara ini diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan atau timbal balik untuk mencapai kesepakatan bersama. 3. Menyeleksi komunikasi eksternal. Media-media yang biasa digunakan dalam komunikasi eksternal. 1. Brosur. Brosur merupakan media komunikasi modern yang sifatnya sederhana dan jelas tujuannya. 2. Bakti sosial. Selain untuk meningkatkan rasa kepedulian, bakti sosial juga dapat mendekatkan kita dengan masyarakat sekitar. 3. Konversi pers. Konversi pers adalah acara di mana narasumber mengundang wartawan
untuk mengumumkan suatu hal yang penting. Tujuan dari konversi pers untuk memberikan kepastian mengenai suatu hal agar menjadi jelas bagi semua orang. 3. Pameran. Pameran adalah kegiatan untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan melalui karya seni. 4. Poster. Poster adalah media komunikasi yang berisi gambar, sehingga dalam pembuatannya perlu keahlian dan kepekaan dalam memprediksi selera masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi sesama. Terima kasih, shalom.